Yang kedua, dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuftahanna al-Qistantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kota Konstantinopel akan dibuka dan sebaik-baik pemerintah ialah pemerintahnya dan sebaik-baik tentera ialah tentera tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabarani, Al-Hakim. Setelah 900 tahun berlalu, kota Konstantinopel dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentera-tenteranya. Jadi mereka kata beliau seorang bermadhab Maturidiyah dalam akidah. Tenteranya pula bermadhab Asy'ari dan Maturidi. Jadi boleh saya nak minta penjelasan daripada Ustaz. Pertama, Muhammad Al-Fatih dengan dalil beliaulah yang membuka Konstantinia, ya, dan dipuji di dalam salah satu hadis orang yang membuka Konstantinia, ya. Lalu yang membuka ini orang Maturidi. Maturidi atau Asy'ari. Kadang orang mengatakan beliau ini Maturidi Asy'ari, ya, karena ingin masukkan apa? Unsur Asy'ari, ya. Padahal Maturidi berbeda. Ya, saya salah satu di dalam slide ini mengatakan bagaimana kalangan Maturidiyah mengecam kalangan Asy'ariyah dalam perbedaan kuat di antara mereka, ya, khususnya masalah fiilnya Allah, ya. Lalu kita lihat di masa Daulah Utsmaniyah ini, masanya Muhammad Al-Fatih, ada beberapa tokoh Maturidi yang kecamannya sangat kuat, bahkan sebagiannya mengkafirkan Asy'ariyah. Jadi kalau kita ikuti Al-Maturidi karena itu adalah ajarannya Muhammad Al-Fatih, maka kita kena singkirkan Asy'ariyah, ya. Tidak boleh ini digabungkan. Kenapa? Apa yang membedakan antara Maturidi itu digabungkan dengan Asy'ari? Kalau kita akan Maturidi gabungkanlah dengan Ahlul Hadis, lalu Asy'ari di luar, ya. Akan ada kontradiksi. Lalu kemudian kalau kita betul-betul mengkaji ilmiah, ya, hadis itu tidak berdiri sendiri, ada penjelasan yang lain. Misalnya kalau tidak salah riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan Fathul Konstantiniyah ma'a qiyamis sa'ah. Jadi itu adalah betul-betul pembukaan Konstantinopel yang setelah itu tidak ditarik lagi, tidak diambil oleh orang sekuler, tidak diambil oleh musuh Islam, tapi betul-betul fath, betul-betul penaklukan, setelah itu dikuasai oleh umat Islam. Dikatakan ma'a qiyamis sa'ah, berarti bukan pada masa Muhammad Al-Fatih, ya, tapi nanti di akhir zaman. Artinya Muhammad Al-Fatih tidak mendapat pujian dari hadis ini. Apalagi hadisnya tidak hanya menyebutkan Muhammad Al-Fatih, tapi ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaish dalikal jaish. Berapa banyak tentara Muhammad Al-Fatih yang bukan Asy'ari, bukan Maturidi, ikut pula dipuji. Lalu di dalam hadis itu pun pujiannya adalah dalam posisi dia sebagai amir. Ni'mal amir amiruha, bukan ni'mal mutakallim. Dzalikal amir, tidak, ya. Dan jaishnya pun dipuji sebagai jaish, bukan sebagai mereka menganut akidah apa. Maka walaupun berbeda-beda, tapi dalam perbuatan membuka Konstantinopel mereka dipuji. Apalagi kita tahu dengan hadis tadi ini tidak tertuju kepada masa Muhammad Al-Fatih, tapi nanti kepada hari kiamat yang kita perkirakan nanti mereka ini satu kesatuan akidah juga. Dan sudah kompak di masa akhir-akhir ketika mereka membuka Konstantinopel. Konon kalau tidak salah membukanya sangat mudah, ya, hanya dengan pakikan takbir dan zikir Allah dengan mudah dikalahkan dan dibuka, ya. Wallahu a'lam. Gini, berkaitan Syekh Sultan Muhammad Fatih, selalu kita kata yang dipuji adalah tenteranya, ataupun adalah dalam konteks kejayaan dia membuka satu kota yang besar yang membawa kebaikan kepada Islam, dan itu siapa saja buka dia lah sebaik tentera. Kalau lah kata Syiah boleh musnahkan sekarang ni, Iran betul-betul musnahkan Israel, dia lah tentera terbaik, sebab yang lain tak boleh musnahkan. Yang lain tak mampu. Dalam ketenteraan, sebab satu Konstantinopel, satu kota yang besar, satu kota yang merupakan pusat tentera Rom pada satu ketika dahulu. Dan ini adalah pujian pada bab yang khas, bukan pujian dalam bab agama. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi pujian hadis itu pun kan memuji kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari, bukan memuji keturunan. Masalah.
Yang ada hadis memuji keturunan justru antara lain memuji keturunan Bani Tamim. Di akhir zaman, bahkan merupakan yang paling syadid terhadap Dajjal. Tidak berarti dengan ini kita berdalil bahwa Muhammad At-Tamimi itu dipuji oleh hadis. Tidak perlu argumentasi semacam itu. Ya. Walaupun ini lebih baik daripada argumentasi yang tadi, jauh lebih baik. Karena yang dipuji itu memang keturunan Tamim di akhir zaman. Gitu. Bukan kaum Tamim saat itu, ya. Bahkan ketika Rasulullah Akbilu Bushra, ya, Ahlul Yaman ini karena idlam yakbalha Tamim saat itu. Tapi untuk masa depan justru yang ada riwayat terpuji antara lain adalah Bani Tamim misalnya. Wallahu a'lam. Kaedah ringkaslah berkaitan dengan pujian terhadap masa dan tempat, kita perlu merujuk pada wasf yang Nabi kehendaki. Jadi contohnya bila Nabi sedang najat, tak kira lah najat tu nak tafsirkan seperti jumhur ulama kata Iraq dan tanah tinggi, atau nak gunakan tafsiran yang disebutkan oleh golongan anti Wahabi kata najat itu di Riyadh atau di Najat sekarang pun, kita tak kisah pun sebenarnya. Istidlal yang salah itu kita sampaikan qaul ulama bahawa Najd tanah tinggi yang tak ada di Iraq, kerana timbul semua bid'ah yang kita dengar itu datang dari tanah Iraq pada satu ketika. Walaupun begitu, ulama sunnah tidak menjadikan itu sebagai dalil untuk tempat sebagai dalil. Al-Quran sunnah sebagai dalil. Ahli Iraq, mereka lah yang melahirkan ilmu nahu, ilmu saraf. Kita belajar ilmu nahu saraf daripada ahli Iraq, daripada Basriyin, golongan Kufiyin, ulama begitu ramai, ulama-ulama besar yang ada di Iraq. Jadi waktu pujian itu berserta dengan sifat yang Nabi SAW puji. Jadi kalau datang seorang daripada Najat, bawa Quran, bawa sunnah, tegakkan hukum Islam, patut dipuji. Tapi kalau suatu ketika datang orang daripada Najat, bawa maksiat, bawa khurafat, bawa syirik sebagainya, ia tercela. Pujian Nabi sebagai satu khabar pada satu keadaan, sebagai berita Nabi tahu suatu perkara yang Allah wahyukan pada Nabi SAW akan berlaku. Tetapi nak tahu siapakah yang dipuji tersebut, perlu tengok pada wasf, sifat terpuji itu di mana. Jadi mungkin sahaja di tempat yang paling banyak fitnah, lahir seorang ulama yang besar seperti Abu Hanifah rahimahullah sebagainya. Tanah beliau dikelilingi oleh ahli bid'ah, tapi beliau lahir ketika waktu bid'ah yang begitu banyak. Dan kita tidak menggunakan masa dan celaan ataupun satu khabar berkaitan dengan kelahiran seorang di satu tempat sebagainya untuk sebagai dalil semata-mata untuk dikatakan fulan dan fulan atau masyarakat fulan-fulan, tempat fulan-fulan. Kerana tanah secara aslinya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, masa juga makhluk Allah. Ia terpuji atau tidak bukan kerana dirinya, tapi kerana manusia dan juga amalan yang dilakukan di atasnya. Wallahu taala alam.